Sudah waktunya tagihan aku laku harus dibayar, tapi kita tidak ada uang dan kita akan terancam gagal bayar atau telat bayar serta mendapatkan banyak ancaman dari DC lapangan yang akan datang ke rumah. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak sih kita bayar cicilan tagihan aku laku itu, bayar sebagian dulu, bayarnya dicicil, tidak sesuai nominal tagihannya, tapi setidaknya kita ada pembayaran terlebih dahulu, ya nominalnya bebas, yang penting ada pembayarannya. Aman nggak sih? Terus kemudian apakah hal ini bisa membuat DC lapangan aku laku batal untuk datang ke rumah kita karena setidaknya kita sudah ada itikat baik untuk membayar sebagian. Yuk kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Oke, jadi dari pengalaman beberapa teman-teman di luar sana yang sudah melakukan keterlambatan aku laku terus kemudian bayar dicicil, sebenarnya ini bukan merupakan tindakan atau langkah yang tepat atau memang yang direkomendasikan. Kenapa? Ya karena memang seberapa besar pun kalian bayar, tapi kalau nominalnya tidak sesuai dengan tagihan yang tertera, maka akan dianggap tetap terlambat dan dianggap akan gagal bayar. Di satu sisi tagihan tetap berjalan dan bunganya pun juga bunga sesuai dengan tagihan ya, bukan bunga sesuai tagihan yang dikurangi apa yang kalian bayar, enggak. Jadi intinya tidak ada perlakuan khusus ketika kalian bayar ya, cuman akan mengurangi tagihan di bulan berikutnya aja lah, karena kalian sudah bayar sebagian dari total tagihan yang ditagihkan kepada kalian. Nah, kalau dipikir-pikir apakah hal ini bisa membuat DC batal ke rumah? Jawabannya tidak serta-merta seperti itu. Tidak membuat kalian atau mungkin bisa dibilang tidak menjadi pasti bahwa DC akan datang ke rumah. Kalau teman-teman masih berhubungan dengan DC yang menagih lewat WA dan lain sebagainya, biasanya sih itu tidak langsung berhubungan dengan DC lapangan ya. Biasanya mereka itu orang yang berbeda dengan DC-DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Jadi ketika kalian gagal bayar sudah berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan, data kalian akan disampaikan ke pihak ketiga yaitu pihak penagihan dari DC-DC lapangan tersebut. Yang artinya kalau kalian nanti harusnya hari ini dijadwalkan datang, kalian bayar, biasanya datanya kan nggak langsung real time dan nggak langsung ke update ke DC-nya ya. Jadi ini menurut saya tidak akan berhubungan dan tidak akan membuat DC itu membatalkan datang ke rumah kalian jika kalian bayar cuman sebagian dan tidak bayar full ya. Pada dasarnya teman-teman harus ketahui, teman-teman harus sadari memang inilah resiko gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Kalau teman-teman memaksakan uang seadanya untuk bayar ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau teman-teman yakin ya bakal bisa bayar dalam waktu cepat, baiknya digalbe aja dulu, setelah itu kalian bayar lunasin, itu nggak apa-apa ya. Dibandingkan kalian harus bayar cicil sedikit-sedikit, nanti itu total-total hutang kalian itu nggak bakal berasa dan tetap akan berasa kayak kok utangku saya masih segini-segini aja ya, padahal saya udah cicil kemarin, padahal saya udah masukin. Kenapa? Karena bunga yang kalian dapatkan atau denda yang kalian dapatkan itu jauh lebih besar dari yang kalian bayarkan. Nah itu bisa jadi yang kalian bayarkan tadi seakan-akan tidak berasa dan seakan-akan hangus begitu aja. Sebenarnya ya nggak hangus juga, tapi ya tetap ini tidak akan memiliki dampak apapun dan efek apapun. Kalau dibicara soal aman dan tidak, uangnya bakal masuk atau tidak, jawabannya sih aman. Karena kan kalian punya histori, ada pembayaran, yaitu ibaratnya akan masuk sebagai saldo kredit lah, yang akan mengurangi hutang-hutang kalian. Jadi pada dasarnya kalau dibilang ngefek nggak, menurut saya pribadi nggak ngefek begitu banget ya. Banyak orang yang melakukannya tiba-tiba DC nggak jadi datang, banyak juga orang yang melakukannya tapi DC tetap datang. Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini bukan faktor penentu utama. Bisa jadi kan yang nggak jadi datang tadi itu ya memang karena kalian sebenarnya memang nggak ditargetkan untuk didatengin dalam waktu yang cepat. Cuman memang diberikan ancaman atau gertakan aja biar kalian bisa segera membayar tagihan aku laku kalian ya. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mempertimbangkan apa yang saya sampaikan, apakah ini ngefek atau tidak, apakah kalian ada rencana ke depannya untuk membayar secara lunas atau tidak. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.